Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'd. Babu ma jaa fi qabulil hadiyati wa ijabati ad-da'wah. Alhamdulillah, di majlis pekan yang lalu kita telah membahas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang menyogok dan orang yang menerima sogok. Dan kita telah membahas beberapa fawaid dari hadis ini. Di antaranya adalah bahwa riswah atau sogokan itu dosa besar, karena di hadisnya disebutkan laknat. Dan itu kaidah di dalam masalah dosa itu apakah tergolong besar ataukah tidak, yaitu dengan adanya laknat. Jika dosa itu diiringi dengan laknat, ada ancaman laknat, maka dia adalah dosa besar yang harus kita jauhi. Ar-rashi wal murtashi, dari itu hukumnya haram. Lalu kemarin kita bahas bahwasanya riswah yang diharamkan itu ialah untuk menggapai sesuatu yang batil. Adapun untuk sampai kepada hak diri kita atau untuk supaya kita aman dari gangguan orang lain, maka itu bukanlah termasuk riswah. Hadis ini jamaah yang kemarin, ar-rashi wal murtashi, kaitannya dengan masalah qadhi dan hakim sangat jelas. Bahwasanya seorang hakim, seorang qadhi sangatlah rentan bisa berubah keputusannya, bisa berubah vonis hukum yang dia lakukan jika terpengaruh oleh riswah. Karena manusia lemah dengan harta. Manusia sangat lemah dengan harta benda. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah bersabda, fitnatu ummati al-mal. Fitnah umatku ini adalah harta. Di mana saja ada harta, disitulah ada ujian. Yang tadinya saudara itu baik dengan saudaranya, begitu ada nyangkut urusan harta, bisa jadi bertengkar. Sahabat yang tadinya bersahabat satu dengan yang lainnya, satu circle, satu syarikah, satu majelis, ngopi bareng, ngudut bareng bahkan. Datanglah duit, ya bisa pecah belah. Jadi banyak orang baik, banyak orang soleh, tapi sedikit dari mereka yang lulus ujian masalah fitnah, harta dan benda. Maka wajib kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar diri kita itu terhindar dari fitnah harta. Tidak usahlah kita sibukkan diri dengan mengurus fulan dan fulan, sibukkan diri kita sendiri. Karena kalau kita akan dihadapkan oleh fitnah harta, belum tentu kita lulus. Dari itu banyak orang menempuh jalan pintas karena fitnah harta. Sesuatu yang haram berani dia lampaui, dia langgar supaya dapat harta tersebut. Sesuatu yang dilarang oleh Nabi pun demikian, dia langgar, berani karena ingin mendapatkan harta. Dialah fitnah yang paling berbahaya untuk umat ini. Dan Nabi sudah bersabda, fatanafasu fiha, dulu orang-orang sebelum kalian berlomba-lomba mengumpulkan harta itu, dan kalian juga akan seperti itu. Fatanafasu fiha. Maka dari itu kita kaum muslimin
setelah kita tahu bahaya dan fitnahnya harta, yakni hendaklah kita bisa mengontrol diri kita. Satu, mengontrol keinginan. Jangan terlalu muluk-muluk. Mengontrol keinginan. Jangan menghayal tinggi-tinggi. Ingatlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru ila man huwa asfala minkum, wa la tanzuru ila man huwa fawqakum." Lihatlah orang yang ada di bawah kalian. Jangan lihat orang di atas kalian. Ingatlah bahwasanya harta itu bukanlah sumber satu-satunya. Bukan satu-satunya menjadikan orang itu bahagia. Betul, orang bahagia dan harta, tapi bukan satu-satunya. Bukan satu-satunya nikmat. Kesehatan itu nikmat, kebahagiaan. Kebersamaan dengan keluarga itu nikmat, kebahagiaan. Usaha itu lancar, walaupun dia kecil itu nikmat dan kebahagiaan. Cara yang halal itu nikmat, walaupun sedikit. Nah, itu yang harus kita ingat. Dan ingatlah juga bahwasanya harta itu tidaklah bisa kita bawa mati. Sebagaimanapun kita berjuang mendapatkannya dan Allah berikan banyak, tidaklah bisa memuaskan hawa nafsu kita. Nah, karena hawa nafsu manusia selalu lebih besar daripada jumlah harta. Dari itulah orang kaya tidak pernah merasa cukup. Dari itulah dia semakin dihantui oleh rasa takut kehilangan. Dia harus mempertahankan level yang ada dia di situ. Bahkan harus bertambah. Orang yang hidupnya pengeluarannya 50 juta sebulan, ya artinya dia harus mempertahankan itu, harus ada 50 juta sebulan. Itu level yang harus dia pertahankan. Maka muncullah kekhawatiran. Bagaimana nanti? Muncul perang Iran dengan Israel, dia gemeter. Ini ekonomi enggak jalan. Takut. Jadi semua orang diuji. Nah, itu cara kita supaya bisa mengontrol diri dan tidak terfitnah terlalu jauh oleh harta. Nah. Dari itu Nabi SAW pertengahan. Beliau tidak miskin, tidak juga kaya raya. Pertengahan. Dicontohkan seperti itu kepada umatnya supaya jangan berlebihan. Banyak hadis Nabi itu kelaparan, tidak ada makanan, banyak sekali. Banyak juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memiliki kekayaan. Jadi pertengahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang tidak punya hal ini konsep bagi yang orang yang terbatas hartanya. Nah, hendaklah diatur hatinya, hendaklah yang mencari yang halal. Tidak menghayal tinggi-tinggi. Nah. Sekarang kita lanjut ke hadis berikutnya. Babu ma jaa fi qabulil hadiyah wa ijabatid da'wah. Bab ini tentang hadis qabulil hadiyah, menerima hadiah dan ijabah, menunaikan undangan. Ini kaitannya dengan qadhi jelas. Kadang qadhi, kadang hakim itu dapat undangan juga dari orang lain. Nah, bagaimana hukumnya? Kan begitu. Ya, kalau ini dirinci oleh para ulama fikih dalam kitab-kitab mereka. Wallahu a'lam, maksudnya di sini didatangkan hadis ini untuk menjelaskan bahwasanya pada dasarnya qadhi atau hakim itu boleh menerima undangan dan menerima hadiah. Karena Nabi juga seperti itu. Nabi jadi hakim, jadi qadhi, dan beliau menerima hadiah. Nah, tapi dirinci oleh ulama, dasar hukum ini bisa berubah. Jika motif dia diundang itu dalam rangka suatu perkara dan hukum. Misalnya ada klien yang ingin minta hukum kepada dia, lalu kliennya ini mengundang dia makan yang enak-enak, nah diservis, kasih hadiah, ya ada tujuannya tidak?
Ada kan? Itu istilahnya apa kalau bahasa kita? Ada udang di balik batu, pelicin. Nah, memang tidak tertulis tapi orang sudah tahu maksudnya. Ini al-aqil yafham biqalil isyarah. Orang yang berakal itu dengan sedikit gerak-gerik saja sudah paham, sudah mengerti maksudnya. Tidak perlu divulgar untuk dibahasakan, untuk diungkap. Wah, maksudnya begitu, udah jelas. Nah, kalau motifnya untuk itu, hakim dia harus menjauhkan dirinya dari undangan tersebut. Nah, khawatir dia tergelincir, dan salah dalam memberikan keputusan hukum. Nah, ini adabnya hakim di sini disebutkan dalam bab hadiah. Qala haddatsana Abu Bakar Muhammad bin Abdullah bin Bazi'. Qala haddatsana Bishr bin al-Mufaddal. Qala haddatsana Sa'id an Qatadah an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law uhdiya ilayya qura'un laqabiltu walau du'itu alaihi la ajabtu. Qala fil bab an Ali wa Aisyah wal Mughirah bin Syu'bah wa Salman wa Muawiyah bin Haidah wa Abdurrahman bin Alqamah. Qala Abu Isa hadithu Anas hadithun hasanun sahih. Jadi ini hadis ada banyak riwayat yang terkait dengan tema ini, datang dari Ali, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Namun yang diriwayatkan Imam Tirmidzi adalah riwayat Anas bin Malik dan dihukumi riwayat ini adalah hadis yang hasan lagi sahih. Dan hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Lau uhdiya ilayya qura'un. Nabi bersabda, kalau seandainya saya diberi hadiah, kalau saya dihadiahkan qura'. Qura' ada dua penafsiran ulama. Pertama adalah tulang yang paling ujung dari kakinya hewan. Ini bagian telapak sampai ke siku kakinya hewan. Kambing misalnya kan punya siku ke bawah, itu namanya qura'. Sapi misalnya kan dia punya siku tuh di kakinya ke bawah, itu namanya qura'. Dipotong lalu dikasih hadiah. Ya, ini menunjukkan hadiah itu tidak berharga. Ini tulang hewan kaki bawah, ada dagingnya, ada itu? Enggak. Ya enggak ada yang mau lah. Itu menunjukkan hakarahnya, ya, ini ketidakberhargaannya barang yang akan dihadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini qura', itu arti qura'. Yang kedua maknanya kata ulama, qura' itu adalah nama tempat yang ada di antara Mekah dan Madinah. Ini kalau saya seandainya disuruh datang ke daerah bernama Qura' yang jauh gitu, dan hadiahnya hanya sedikit saja, laqabiltu, saya akan terima, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tafsiran yang benar adalah yang pertama. Qura' di sini bukan nama tempat. Itu salah. Pendapat ini muncul dari Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Beliau menyebutkan hadis ini lalu dikritik oleh ulama bahwasanya Qura' di situ bukan nama tempat. Yang sahih adalah nama tulang tadi itu. Jadi tidak boleh dibawa ke sana maknanya. Tapi intinya hadis ini adalah ketawaduan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya beliau diberikan hadiah yang tidak berharga, beliau akan terima. Hadiah itu apa, jemaah? Hadiah itu pemberian yang didasari oleh rasa cinta dan kagum. Itu hadiah namanya. Sedekah, hadiah, tentu ada bedanya kan? Perbedaannya adalah hal yang mendorong dia untuk diberikan. Itulah ajaibnya syariat. Kalau sedekah itu motifnya adalah apa? Kasihan. Kasihan dan untuk mencuci harta.
Dari itulah zakat disebut sedekah. Innamas shadaqatu lil fuqara. Sungguhnya sedekah itu untuk orang fakir dan miskin. Itu Nabi tidak menerimanya. Kami tidak menerima sedekah. Tapi hadiah diterima. Kalau Anda pikir kan sama-sama pemberian, bedanya apa toh? Tadi itu bedanya. Hadiah itu motifnya dia diberikan adalah senang, cinta, takzim, lalu diberikan. Antum beri hadiah kepada bapak antum, memberi sesuatu ke bapak antum itu apa namanya? Sedekah atau hadiah? Hadiah lah. Nah mungkin sedekah, saya kasihan sama bapak. Itu ada nilai perendahan sedikit di situ dalam sedekah itu. Nah, hal ini harus Anda bisa bedakan, kita harus bisa bedakan supaya kita semua bijak. Karena sebagian orang kadang tidak bisa membedakan ini. Orang kaya misalnya, mau dikasih sama orang yang miskin dia nggak mau terima. Saya kok dikasih. Saya orang kaya. Dia tidak bisa bedakan mana hadiah, mana sedekah gitu. Itu Nabi menerima hadiah. Walaupun hadiah itu jelek. Karena motifnya adalah cinta, sayang, hormat, takzim. Jadi itu Nabi nyuruh tahadu, tahabu. Kalian tukar hadiah. Kalian akan saling mencintai. Hadiah itu menunjukkan respek, penghargaan, takzim, penghormatan, cinta. Nah ini antum jamaah sering-sering tukar hadiah nih. Satu dengan yang lainnya. Tapi ini jarang dilakukan. Nah, Nabi sudah bersabda tahadu tahabu. Itu salah satu cara kita untuk mencairkan konflik. Cara kita untuk ta'liful qulub. Hadiah. Nah, sekali lagi itulah kuatnya faktor harta. Nah, yang tidak cair, yang kaku, yang konflik bisa menjadi cair, jadi netral dengan kehadirannya hadiah tersebut, yaitu harta tadi itu. Nah. Jadi ini ketawaduan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadiah Nabi terima, sedekah tidak. Walau du'itu alaihi la ajabtu. Kalau saya diundang, saya akan jawab. Diundang untuk diberikan hadiah, saya akan jawab. Diundang ke rumah orang, akan jawab. Ini tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu kalau tidak ada uzur, Nabi akan datang. Kalau semua sahabat mengundang, sibuk banget benar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari itu jamaah Nabi sallallahu alaihi wasallam sering dalam riwayat dalam Al-Bukhari disebutkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza utiya bi ta'amin sa'ala ahadiyah am sadaqah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sering apabila ada datang makanan ke beliau nanya dulu, ini sedekah atau hadiah? Sedekah atau hadiah? Karena hal syubhat kan, sama-sama pemberian. Jadi ingin diperjelas. Hadiah atau sedekah. Sedekah itu zakat maksudnya. Fa in qila sadaqah, ini sedekah. Nabi menjawab, "Kulu, kalian makan." Diberi kepada sahabat. Wa in qila hadiyah, kalau dijawab itu hadiah ya Rasulullah. Nah, beliau menyantapnya sallallahu alaihi wasallam. Baik. Adapun hakim, qadhi, tadi sudah dijelaskan di awal. Nah, kalau kiranya undangan atau hadiah itu motifnya adalah gravitasi, jangan diterima. Takut kepada hadis yang sebelumnya itu rishwah, bisa mengubah keputusan dia.
Baik, sekarang kita lanjut kepada hadis berikutnya. Thayyib, terakhir tentang hadiah tadi itu. Dan itu juga berlaku jemaah di dalam dunia rumah tangga. Kita sebagai suami laki-laki kalau kita ingin cair istri kita, bagus sering-sering beri hadiah. Masak beri hadiah. Dia udah cuci baju beri dia hadiah. Dan perempuan harus ingat itu, terima hadiah suami. Walaupun ya tidak seberapa. Dia harus pandai menampilkan dirinya itu sebagai perempuan yang baik, perempuan yang menghargai, perempuan yang bisa menyemangati suaminya. Berapapun yang dikasih suaminya, dia bahagia, dia senang. Dikasih hadiah martabak, terima. Dikasih hadiah martabak telur, diterima. Tidak boleh seorang perempuan berkata, ini mah bukan hadiah. Tahu sendiri kan, kadang lisannya perempuan pedes. Dan orang soleh harus sabar dengan tajam lisannya perempuan. Karena tidak ada jalan damai dengan mereka itu. Israel katanya. Maksudnya akan terus seperti itu. Kita harus bersabar. Sampai-sampai ditulis oleh ulama jemaah. Banyak kitab, beberapa kitab ditulis gambaran kesabaran para ulama terhadap tajamnya lisan istrinya. Tajamnya lisan perempuan. Kita harus terima. Nah, kalau ingin hidup bersama dia. Kalau tidak ya Anda akan ceraikan dia. Anda tidak akan bersabar. Makanya dari itu sering diingatkan kaum perempuan, apalagi di akhir zaman seperti ini, mereka harus sering disuruh datang pengajian, dengerin nasihat, supaya dia tahu cara bersikap, mengerti cara bersikap kepada suaminya, menghormati suaminya, menghargai pemberian suaminya. Dengan itu laki-laki menjadi bahagia, stabil darahnya, tidak ada tensi, tidak ada pusing-pusing. Nah, beban pekerjaan jadi ringan karena istrinya menghibur dia. Sekarang kita lanjut ke hadis berikutnya. Babu ma jaa fit tasydid ala man yuqda lahu bi syai' laisa lahu an ya'khudhah. Ini bab ini datang membahas tentang at-tasydid. Ini ancaman keras. Ala man yuqda lah, atas orang yang diponis hukum atau diberikan keputusan hukum bi syai'in laisa lahu an ya'khudhah. Ini keputusan hukum dengan sesuatu di mana sesuatu itu sebenarnya tidak boleh dia ambil. Ini maksudnya di sini pengadilan memutuskan suatu perkara bahwa barang ini menjadi milik dia. Bahwasanya barang ini menjadi milik dia, tanah ini menjadi milik dia, harta ini menjadi milik dia. Itu putusan resmi. Nah, tapi di balik itu dia tahu sebenarnya itu bukan hak dia. Hakim memutuskan seperti itu karena sudah diracik lebih dahulu dengan cara-cara tertentu supaya dia menang di perkara itu. Begitu gambarannya. Ini terjadi atau tidak, Pak? Terjadi. Orang yang awalnya tidak berhak, dia menjadi berhak. Karena di pengadilan itu tidak bisa menilai yang tidak nampak. Tidak bisa menilai sesuatu yang diubah-ubah. Dimanipulasi begitu. Tidak bisa. Dia menghukumnya dengan zahir. Maka waspadalah orang yang menerima keputusan hukum itu. Dia menang dengan cara seperti itu, berhak kemudian secara pengadilan, secara hakim, secara qadhi mengambil barang, entah rumah, entah tanah, maka ada ancamannya. Qala haddatsana Harun bin Ishaq al-Hamadani, qala haddatsana Abdah bin Sulaiman, an Hisham bin Urwah, an abihi, an Zainab binti Salamah,
An Ummi Salamah radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innakum takhtasimuna ilayya wa innama ana bashar wa la'alla ba'dukum an yakuna alhana bi hujjatihi min ba'd fa in qaditu li ahadin minkum bi syai'in min haqqi akhihi fa innama aqta'u lahu qit'atan minan nar fala ya'khudh minhu syai'a. Qala wa fil bab an Abi Hurairah wa Aisyah qala Abu Isa hadits Ummu Salamah haditsun hasanun sahih. Baik. Ini hadis jamaah dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innakum takhtasimuna ilayya." Sungguhnya kalian datang kepada saya untuk menggelar perkara, berselisih satu dengan yang lainnya. Ini faedah dalil bahwasanya mesti ada seorang hakim, ada seorang qadhi. Ini faedah bahwasanya manusia itu memang kerap jatuh ke dalam perselisihan satu dengan yang lainnya, maka butuh keadilan, butuh peradilan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hakim. Innakum takhtasimuna ilayya. Sungguh kalian ini datang kepada saya untuk mengadukan perkara kalian satu dengan yang lainnya. Wa innama ana bashar. Dan ketahuilah saya ini manusia biasa. Nah, ini dalil bahwasanya Nabi tidak tahu perkara gaib. Beliau bersabda kemudian, wala'alla ba'dukum an yakuna alhana bi hujjatihi min ba'd. Bisa jadi sebagian kalian yang datang ke saya ini hujjahnya itu lebih fasih. Alhana maksudnya ablagha. Cara penyampaian bukti, cara penyampaian kemenangan perkaranya itu lebih epik, lebih bagus, lebih terukur. Nah, jadi tadi mengatakan saya manusia biasa. Secara zahir datang dua orang, yang satunya lebih epik cara menyampaikan hujahnya, begini, ini milik saya, begini. Yang satunya kasihan, padahal dia yang punya. Jadi ingat kasus di Jogja itu ada kakek-kakek lemah, dia punya tanah, direbut dengan cara seperti itu. Masuk berita itu ditangkap semuanya setelah ditelusuri. Itu contoh ya, banyak seperti itu. Ada orang punya harta tapi dia tidak bisa untuk mendatangkan bukti, padahal dia punya dia. Sementara musuhnya lebih canggih. Nah, Nabi posisinya bagaimana? Ana bashar, saya manusia. Qadhi hakim itu yang memutuskan secara zahir mana yang lebih kuat hujahnya, tanpa melihat apa yang terjadi di balik itu semua. Nah, ini menunjukkan Nabi tidak tahu perkara ghaib. Dan ini tata cara pengadilan seperti itu. Dimenangkan mana yang sesuai dengan hujah masing-masing. Nabi bersabda kemudian, "Fa in qaditu li ahadin minkum bi syai' min haqqi akhi." Maka jika saya memberi keputusan kepada seorang di antara kalian dengan sesuatu, di mana sesuatu itu adalah hak saudaranya, Nabi putuskan ini tanah ini untuk si fulan, tapi dia tahu orang ini sebenarnya itu punya si fulan. Dia hanya menang karena perkara saja, dengan bukti yang ada saja, dengan manipulasi yang dia lakukan. Nah, siapa sih yang aku putuskan hukumnya dengan cara seperti itu, dan itu milik saudaranya, fa inna ma aqta'u lahu qit'atan minan nar. Sungguhnya saya itu memberikan dia potongan api neraka kepada dia. Haram. Yang dia terima itu adalah neraka kalau di akhirat. Tidak akan berkah. Secara pengadilan dia dapat, tapi tidak ada keberkahannya, ancamannya adalah akhirat dia mengambil dengan cara yang batil. Dari itu Nabi bersabda, "Fala ta'khudh minhu syai'a." Jangan kamu ambil. Maksudnya Nabi nyuruh kita jujur. Tidak usah diperkarakan kalau memang itu bukan milik kita. Sudah tahu itu bukan milik kita, buat apa kita perkarakan ke pengadilan? Milik dia, buat apa kita harus ambil dengan cara ke pengadilan? Milik saudaranya. La ta'khudh, jangan ambil.
Hakim tidak bisa berbuat apa-apa di situ. Dia hanya menghukumi secara zahir. Dan itulah keadilan. Ada bukti, ya dimenangkan. Tidak ada sandiwara, tegas. Tapi dibalik itu hati-hati. Jika manipulasi, jika diotak-atik, direkayasa, Nabi bersabda, "Fa innama aqta'u lahu qit'atan minan nar." Sungguhnya aku petikan untuk dia, petikan dari api neraka untuk dia. Ya, ancaman bahwasanya itu dosa besar, barang haram, walaupun secara zahir dia menang dalam perkara tersebut. Wal a'yadu billah min dzalik. Wal a'yadu billah min dzalik. Dari Imam Nawawi berkata, qala an-Nawawi rahimahullahu ta'ala fi hadzal hadits dalalah li madhhab Malik wasyafii wa Ahmad wa jamaahir ulama al-Islam wa fuqaha al-amsar min as-sahabah wa at-tabi'in faman ba'dahum anna hukm al-hakim la yuhillu al-batil wa la yuhillu haraman. Maksudnya hadis ini menunjukkan dalil untuk mazhab Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan jamaahir, mayoritas besar para ulama Islam di berbagai negara dan tempat dari kalangan sahabat dan tabi'in dan setelahnya, bahwasanya keputusan hakim itu tidak bisa menghalalkan yang batil dan tidak bisa menghalalkan yang haram. Nah, batil tetap batil, haram tetap haram, meskipun secara zahir halal. Meskipun secara zahir benar prosedurnya. Maka dari itu, ini kembali masalah ini kepada firman Allah, balil insanu ala nafsihi basirah. Sungguhnya manusia itu basirah atas dirinya sendiri. Ini dia yang lebih tahu dirinya sendiri. Saya ini bohong atau tidak, saya ini lempeng atau tidak. Walau alqa ma'adzirah, meskipun dia berargumentasi di depan, walaupun dia menampakkan ini uzur-uzur atas apa yang dia lakukan, tapi batinnya tidak bisa dia bohongi. Dari itu orang yang jujur jangan ubah perangai itu, tetaplah jadi orang jujur. Orang berdosa ya ingat saja kita banyak dosa. Nah, kalau bukan milik kita ya jangan diperkarakan. Balil insanu nafsihi basirah. Ini juru selamat kita dalam hidup, dalam berperkara di dalam hidup kita. Nah, balil insanu nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah. Baik. Hadis berikutnya adalah tentang al-bayyinah. Sekarang ini tentang sumpah dan bukti. Babu ma jaa fi anna al-bayyinata 'ala al-mudda'i wal yamin 'ala al-mudda'a 'alaih. Bab yang datang tentang membahas sungguhnya bayyinah. Bukti bayyinah itu, bukti alal mudda'i, atas orang yang mendakwah. Kalau ada orang ingin mengklaim sesuatu, maka untuk bisa dibenarkan klaimnya itu harus ada apa? Bayyinah, yaitu bukti. Ini kaidah. Ini berlaku bukan hanya dalam masalah pengadilan. Bahkan berlaku pada masalah ilmiah, masalah teori. Misalnya ada orang mengatakan hukum berhaji orang Indonesia tidak wajib. Maka untuk bisa dipercaya klaim itu butuh apa? Bayyinah, bukti. Itu dalil maksudnya. Dalilnya apa? Tidak bisa orang ngomong sembarangan tanpa ada bayyinah. Kalau seandainya dibiarkan begitu saja manusia, ya semua orang ngomong.
Semua orang bicara. Harus ada bayinah. Misal lain urusan dunia. Bahwa ngopi yang banyak itu bikin kita tidak ngantuk. Harus ada bayinah. Bayinahnya mana? Harus diterima. Penelitiannya mana? Ada orang jualan, nih batu nih bagus nih Pak. Pakai jadi kalung bagus. Nanti darahnya lancar. Wah, pokoknya ini bayinah dulu. Mana bayinahnya mana? Dalilnya mana? Buktinya mana? Secara ilmiah, secara kedokteran. Baru diterima. Dalam pengadilan juga begitu. Ini milik saya. Mana bayinahnya? Tanah ini milik saya. Bayinahnya mana? Dalam keadaan perseteruan tentunya ya. Dalam keadaan aman mah yang tidak ada masalah, punya dia memang. Nah mungkin kita datang ke kampung, orang sudah ratusan tahun hidup di kampung, kita datang, awas ini punya saya, kita usir, ini bukan punya kamu, kan nggak bisa. Ini dalam perseteruan sekarang harus ini punya saya, dia mengklaim mendakwah, buktinya mana, sertifikatnya mana, atau motor, SIM-nya mana, PKB-nya mana, harus al-bayyinah 'alal mudda'i wal yamin 'ala al-mudda'a alaih. Dalam riwayat, dalam hadis disebutkan 'ala man ankara. Dan sumpah itu berlaku untuk orang yang mengingkari, orang yang dikritik, orang yang dituntut. Mudda'a alaih, orang yang dituntut. Orang yang mengingkari dakwaan tersebut. Dia mengatakan lawannya, ini tanah saya, ini buktinya. Itu ditanya, oh bukan, itu punya saya Pak. Dia harus bersumpah, demi Allah itu punya saya. Dia lemah, tidak bisa mendatangkan bukti untuk mengingkari dakwaan musuhnya, maka dia disuruh bersumpah. Baik, ini cara hakim yang ada di hadis, ajarannya, dan juga perlu kita ketahui dalam praktek kehidupan kita sehari-hari, di dalam keluarga kita, anak-anak kita, lingkup sekolah, lingkup masyarakat. Qala haddatsana Qutaibah, qala haddatsana Abu al-Ahwas an Simak bin Harb an Alqamah bin Wa'il ibn Hujur an abihi qala jaa rajulun min Hadramaut. Ini Hadramaut nama tempat di Yaman. Sepintas kami pernah baca disebut daerah itu Hadramaut karena dulu salah seorang nabi, entah Nabi Yunus atau Nabi Hud alaihi salam, salah satunya datang ke sana dan meninggal di sana. Disebutlah tempat itu Hadramaut, datanglah kematian gitu. Secara bahasa Arab hadara maut. Hadara itu artinya hadir, maut artinya mati, hadirnya kematian. Serem enggak Pak itu namanya? Serem kalau diterjemah. Hadara maut, hadirnya kematian. Mati telah datang, mati telah hadir. Serem namanya. Sampai sekarang masih ada itu hadara maut. Tapi kalimatnya digabung jadi satu. Dalam nahwu disebut tarkibul masji. yakni dua susunan kalimat yang sudah menyatu jadi satu. Jadi itu mamnu' minas sarf. Hadara mauta. Tidak bisa hadara mauti. Itu kaidah dalam bahasa Arab. Dua kata menyatu jadi satu. Jadi di bahasa Arab jarang yang seperti itu. Ada nama tempat Hadramaut, ada Ba'la Bakka namanya. Disebut contoh-contohnya dalam kitab-kitab nahwu. Di Indonesia banyak. Contoh Harapan Indah. Dua kalimat jadi satu. Harapan Jaya. Banyak harapan di Bekasi kalau tidak salah. Sana ya, pintar juga buat nama. Jadi orang senang gitu. Enggak suntuk dengarnya. Coba kalau namain kematian datang, harus susah orang. Sini juga bagus namanya. Apa?
Pantai apa? Bukan pantai. Pondok Indah Timur. Namanya indah ya. Nah, masih indah alhamdulillah. Dulu mungkin indah di sini. Pondok Indah Timur. 3 kalimat jadi satu. Itu sudah budaya orang Indonesia. Memberi nama bersusun-susun. Sampai ke nama anak juga begitu. 3 suku kata, ada yang 5, ada yang 6. Panggilnya cuma akhir kalimat. Ya, itu sudah menjadi kebiasaan. Silakan azan dulu, Nam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah آتِ محمد النصرة والفضيلة وبعث مقامه. طيب. Kita baca hadisnya. Qala haddatsana Qutaibah, qala haddatsana Abul Ahwas an Simak bin Harb an Alqamah bin Wa'il bin Hujr an abihi qala jaa'a rajulun min Hadramaut wa rajulun min Kindah. Kindah ini nama tempat juga kabilah di Yaman. Ini kejadiannya hadis ini sama-sama di Yaman. Di daerah namanya Hadramaut. Di situ ada kampung namanya
Kindah, dan orang yang tinggal di situ namanya disebut dengan Al-Kindi, nisbah kepada tempat tersebut. Nah, datanglah laki-laki dari Hadramaut dan laki-laki dari daerah Kindah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Al-Hadrami, berkata orang yang berasal dari Hadramaut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna hadza ghalabani ala ardin li." Wahai Rasulullah, sungguhnya si fulan ini telah mengalahkan saya atas tanah yang saya miliki. Faqala al-Kindi, orang yang berasal dari Kindah tadi itu berkata, "Hiya ardi." Tanah itu milik saya ya Rasulullah. Wa fi yadi, dan berada dalam tangan saya, kekuasaan saya. Laisa lahu fiha haqqun. Tidak ada yang memiliki hak di dalamnya. Nah, itu jelas ya, berperkara dua orang. Satu mengatakan saya diambil tanahnya sama si fulan, yang satu mengatakan oh tidak, itu tanah saya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam lil Hadrami. Nabi bersabda kepada orang yang Hadrami tadi, "Alaka bayyinah? Apakah kamu punya bukti bahwasanya itu tanahmu? Kamu mengatakan tadi saya diambil tanahnya oleh si fulan, kamu punya bukti mengatakan dirimu punya adalah itulah tanahmu?" La, tidak ada. Tidak ada bukti. Falaka yaminu. Kalau begitu kamu kalah kalau dia bersumpah itu adalah milik dia. Ya Rasulullah, inna rajula fajir la yubali ala ma halafa alaihi. Ya Rasulullah, ini laki-laki dari Kindah ini orang-orang jahat dia ini. Rajulun fajir. Orang jahat, dia tidak peduli bersumpah apapun, enggak peduli. Yang penting dia dapat. Iya, tapi kamu punya enggak bukti? Enggak ada sih bukti ya Rasulullah, tapi kan begitu kasus. Laisa laka minhu illa dzak. Kamu enggak bisa. Kamu harus terima itu. Dia bersumpah dan dia mengatakan itu milik dia kepada saya, berarti punya dia. Kamu enggak punya bukti. Ya, ini dulu kan belum ada sertifikat ya. Seperti hari ini. Gambaran di zaman Nabi Hadramaut, tidak ada sertifikat, enggak ada macam-macam. Sekarang ada zaman sertifikat aja bisa bermasalah ya, Pak ya. Bisa bermasalah. A'udzubillahi min dzalik. Fantalaqa ar-rajul liyahlifa lah. Pergilah laki-laki itu untuk bersumpah kemudian kalau itu punya dia. Faqala Rasulullah sallallahu lamma adbara, manakala laki-laki yang dari Kindah itu pergi, Nabi bersabda, "Lain halafa ala malik liyakulahu." Kalau dia bersumpah orang tadi itu atas hartamu untuk dia dapatkan zulman dengan cara yang zalim, la yalqayannallaha wa huwa anhu mu'rid. Dia akan berjumpa dengan Allah nanti setelah mati meninggal dunia dalam keadaan Allah berpaling darinya. Nah, ini ancaman atas orang-orang yang mengambil hak orang, mengambil harta orang dengan jalur pengadilan, dengan jalur yang tidak adil. Nah, dan sumpah di zaman Nabi itu di sisi orang Arab sampai hari ini sangat berharga. Bisa memutus harta orang lain. Karena sumpah itu menunjukkan orang itu takzim kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, disebut nama Allah, dia sudah pasrah. Tapi disalahgunakan kemudian untuk mengambil harta orang lain. Jadi itu dilarang orang itu jual beli banyak sumpah. Tidak berkah. Dan itu banyak dilakukan oleh orang Arab. Dikit-dikit ya wallahi, wallahi, wallahi. Sekali duduk 20 kali bilang wallahi orang Arab. Itu bukan kebaikan sebenarnya. Kalau orang yang alimnya mah tidak begitu. Orang awamnya yang banyak wallahi, wallahi, wallahi. Dikit-dikit wallahi. Anak orang Indonesia tidak, alhamdulillah. Sumpah itu masih sakral. Yang disumpah itu pejabat, ya kan? Yang disumpah.
Kalau di kita jarang, alhamdulillah, menunjukkan takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas hadis ini tentang bukti dan sumpah. Juga hadis lainnya disebutkan di sini dari hadis Amr bin Shu'aib an Nabi an Jaddih, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi khutbatihi al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'alal mudda'a alaih. Bukti atas orang yang mendakwa, mengklaim, dan sumpah atas orang yang mengingkarinya. Juga disebutkan dalam riwayat lawidda'an nas law tarakan nas bi da'wahum ladda'a qaumun amwala qaumin bighairi haqqin. Kalau seandainya orang-orang itu diberikan, diluluskan klaimnya terhadap barang tanpa ada bukti, maka semua orang akan mengaku ini punya saya, ini punya saya, ini punya saya. Maka harus ada aturan, harus ada bukti kepemilikan. Nah, itulah konsep inilah kemudian yang berkembang di hari ini, di hari modern ini. Nah, semua ada, tanah ada sertifikatnya, motor ada sertifikatnya, antum nikah aja ada sertifikatnya. Kalau nggak punya nanti orang curiga ini duda atau dadu gimana itu kan. Dia harus ada sertifikatnya. Nah, ini motor dari mana, ini tanah bagaimana, itu diambil dari Nabi itu sallallahu alaihi wasallam. Supaya jelas, supaya tidak terbengkalai harta itu. Dari itu kaum muslimin, antum yang punya harta, teliti, jeli. Tanah antum yang mana, diomongin sama anak, jangan diem. Tanah saya yang ini rumah saya, ini peninggalan saya, nggak tahu nanti saya mati. Biar tidak ada sengketa setelahnya. Harus jelas. Jangan sembunyi-sembunyi. Kalau punya istri 2 ngomong, di sana saya punya istri 1 juga. Nanti kalau saya mati supaya jangan ada ribut-ribut. Nabi SAW nyuruh kita itu tulis wasiat. Bahkan ulama menganjurkan harus tulis wasiat orang Islam itu sebelum tidur. Nggak tahu dia nggak bangun lagi. Nah, ini nasihat untuk kita semua, bil khususnya yang punya harta. Nah, banyak kasus orang punya harta dia lupa sertifikatnya mana itu. Ruko yang itu Pak, sertifikatnya mana? Aduh lupa saya di mana. Coba cari. Kumpulin jadi satu. Kalau nggak mampu panggil notaris, suruh dia urus supaya rapi harta yang antum miliki. Supaya anak itu ketika antum meninggal dunia tenang dia. Alhamdulillah bapak kita ternyata baik sekali. Berdoalah si anak, Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tapi kalau meninggal tidak ada wasiat, enggak ada penjelasan ini mana itu mana. Si anaknya pun enggak sekolah agama, boro-boro dia doakan, malah dia mengumpat. Ini bapak ninggalin masalah aja. Betul atau tidak Pak seperti itu? Sudah kita saksikan. Ini al-aqil yatta'iz bima madha. Orang yang berakal itu mengambil pelajaran dari apa yang telah terjadi. Orang beriman itu tidak jatuh ke lubang yang sama, kelajengking yang sama. Ini hadis tentang masalah al-yamin al-bayyinah 'alal mudda'i wal yamin 'alal munkar. Hadis berikutnya bab ma jaa fil yamin al-syahid. Ini kita lanjutkan insyaallah taala di tahun depan. Nah, ini sudah tahun baru sih ya. Alhamdulillah. Tahun 1447. Alhamdulillah. Ada yang tanyakan jemaah silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya kalau sekarang berkaitan dengan masalah yang perlu sehingga semakan dengan Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana kita menyikapi hal seperti itu? Ya, perkara itu kalau tidak terkait dengan diri kita langsung, secara langsung, kita hanya mengingkari dengan hati. Kalau ternyata itu kemungkaran ya, hanya itu saja. Ini tidak terkait dengan kita, untuk kepentingan kita, dan itu adalah kemungkaran, kita ingkari dengan hati. Adapun menghukumi orangnya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya butuh bukti juga ya.
butuh bukti juga untuk memvonis mereka. Nah, tidak cukup dengan mengatakan rahasia umum, itu tidak cukup. Nah, sikap kita itu tarkuhu ma la ya'nihi, tinggalkan apa yang tidak bermanfaat untuk diri kita. Nah, kasus di luar sana apapun itu, entah itu orang mau perang, orang mau buat nuklir, orang mau sakit, bukan urusan kita. Hendaklah seorang muslim itu sibuk dengan dirinya. Ibnu Hazm itu berkata, jangan benci orang lain, jangan teliti orang lain, teliti dirimu. Itu kata Ibnu Hazm dalam kitab adab yang sangat terkenal. Dan ini yang jarang orang sadari. Bukan urusannya diikut masuk situ. Lalu kan urusan. Nah, itu sikap kita, Pak, ya. Kalau urusan qadhi atau hakim itu tidak terkait langsung dengan diri kita dan kita tahu itu adalah kemungkaran, ingkari dengan hati. Boleh kita bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Boleh. Tapi lebih dari itu seperti memvonisnya, itu bukan urusan kita. Nah, barakallahu fiik. Sampai di sini jamaah. Semoga Allah berkati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.